dalam kebenaran-Mu. Kami siap mendengarkannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk. Mula pertama saya menyampaikan salam sejahtera dalam kasih Kristus untuk kita sekalian dari suasana ibadah raya sesi pertama ini. Saya menyapa Shalom. Puji Tuhan, tidak berlama-lama, biarlah kita duduk dengan tenang. Dimanapun Bapak Ibu sudah mengambil keputusan untuk duduk, duduklah dari tempat kita duduk, jangan sampai terganggu. Biarlah kita konsentrasi penuh seluruh panca indera kita boleh dikendalikan Roh Kudus untuk mendengar kebenaran firman Tuhan, dan kita tangkap pesan Tuhan menjadi pegangan hidup kita. Firman Tuhan kita disampaikan hamba Tuhan Bapak Stephen Wang. Waktunya kami persilakan dan selamat melayani. Terima kasih. Ya. Selamat pagi, terima kasih Pak Ruben. Kita langsung ya. Sudah pernah memikirkan liburan nggak? Hah? Dalam hidup ini kan selalu ada yang namanya istirahat, ya. Sudah pernah mikir liburan nggak kita? Hah? Sudah pernah mikir liburan? Liburan kemana? Coba ya. Dunia ini tempat kita kerja, tempat kita menabur, ya. Dunia ini tempat kita menabur. Kalau menabur terus, capek toh. Orang menabur itu punya pengharapan. Ketika sudah waktunya panen, bisa menikmati hasilnya. Ya, saudara sudah mikir nggak liburan kita hari ini? Kita semua berjalan yang sama loh. Dunia ini hari ini sama-sama kita tabur. Ini musim dingin hari ini. Waktunya kita nabur. Kita punya rencana, kapan waktunya liburan? Kalau saudara nggak mikirkan waktunya liburan, gimana? Mau nabur terus? Sampai tua, sampai mati nabur terus? Ada liburan yang saudara rancang hari ini. Ketika kita bicara liburan, pasti saudara mikir sesuatu yang enak toh? Mau liburan atau mau menabur? Kita mau liburan atau mau menabur hari ini? Kehidupan normal loh saudara. Kalau saudara nggak pernah berpikir bagaimana caranya liburan, saudara pasti berkutatnya nggak karu-karuan hari ini. Fokus hidup kita hari ini apa sih sekarang? Desember liburan, Natalan. Tubuh ini perlu istirahat, ya. Jiwa saudara juga perlu istirahat. Nah, saudara sudah merancang nggak liburan yang kekal? Sudah nggak? Atau wis goblok-goblokan aja wis percaya tanpa mengerti bahwa liburan kita harus dirancang sedemikian hebatnya. Orang liburan perlu modal nggak? Ayo. Orang berlibur perlu modal nggak? Perlu ya. Sekarang kalau liburan ke Bali perlu modal, setuju ya? Liburan ke Surabaya, ke mall perlu modal nggak? Perlu ya. Ke sorga perlu modal nggak? Perlu modal nggak? Apa modalmu ke sorga hari ini? Gandum yang mana nih? Firman Tuhan. Sampai di mana kita mengerti firman Tuhan hari ini? Semua orang bisa bicara gini. Firman Tuhan. Oke. Percaya Yesus pasti selamat? Enggak. Setan juga percaya. Kalau engkau percaya Tuhan, ada langkah-langkah yang harus kita ikuti. Apa modal kita ketemu Tuhan hari ini? Saudara baca firman Tuhan karena kerinduan atau karena paksaan? Coba lihat nih. Tentang firman Tuhan saja dulu ya. Saudara baca firman Tuhan ini karena rindu atau karena terpaksa? Rindu atau terpaksa? Saudara datang ke gereja ini karena takut atau karena memang ingin datang dari hati saudara? Bedanya tipis loh. Orang yang datang karena paksaan sama orang yang punya kerinduan itu beda jauh. Saudara sekarang coba lihat aja. Waktu engkau nyanyi saja, karena ingin nyanyi atau karena dipaksa nyanyi? Beda kan? Sekarang semuanya harus dimulai dari keinginan yang di dalam nih. Firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan modalmu ke sorga. Setuju ya? Setuju ya? Kita semua tahu bahwa firman Tuhan ini modal kita ke sorga. Sekarang kita cek dulu sebelum kita masuk. Siapa yang sudah percaya Yesus? Sudah semua ya? Saya yakin nih, sudah semua nih ya percaya Yesus. Kita lihat nih, percayanya sampai di mana nih? Yang sudah percaya Yesus, sudah baca di Roma 8 ayat 13?
Yuk, Roma 8:13. Apa sih modal kita ini? Bener nggak sudah ini? Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Orang yang hari ini sudah percaya Yesus harus diikuti dengan, saudara percaya Yesus. Yesus punya perintah. Sudah diikuti belum kira-kira? Ayo. Kita percaya Yesus Tuhan kan? Setuju ya? Kalau percaya Yesus Tuhan, kalau Yesus ngomong kita turutin nggak? Kita turuti nggak? Atau wah, nggak usah dituruti, wis pokoknya kita diangkat masuk surga, jebret itu tak? Coba, saudara masih hidup loh hari ini. Waktu saudara percaya Yesus sebagai Tuhan, setiap kalimat yang keluar, yang berisi perintah, saudara lakukan nggak? Ini firman Tuhan nggak? Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Kasih warning Tuhan. Kalau kamu hidup menurut daging, kamu pasti mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Langkah di sini sudah diambil nggak? Langkah di sini sudah diambil belum? Hah? Loh, saudara mau liburan kan? Ini firman nggak? Kalau firman nggak dilakukan, jadinya seperti apa? Ayo, semua orang ngerti loh ini firman. Ada nggak yang nggak ngerti ini firman? Adik ngerti nggak ini firman? Jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Dia diajari sama Tuhan, tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Sampai di sini dulu, sebelum masuk lebih dalam lagi. Langkah yang harus diikuti setelah percaya Tuhan, mematikan daging dan menghidupkan roh, sudah belum? Ayo, jangan malu-malu, nggak apa-apa ya. Mumpung masih hidup kita belajar. Ini modal kita loh. Kalau ini belum bisa, terus saudara merasa yakin ke surga, gimana caranya? Nih, mematikan perbuatan-perbuatan daging, menghidupkan perbuatan-perbuatan roh. Sudah belum? Atau masih proses terus ini? Sampai kapan prosesnya? Ingat loh, ini perlu modal ke surga, nggak gampang loh. Ya, kalau ke Bali aja perlu ongkos bis ke ini sudah ada. Modalnya adalah menuruti firman. Saudara, sekarang saya mau tanya gini loh. Modal kita ini apa sih mau ketemu Tuhan hari ini? Apa modal saudara hari ini? Coba, modalmu hari ini ketemu Tuhan apa hari ini? Adik ketemu Tuhan modalnya apa? Hah? Loh, kita mau ketemu Tuhan, modal kita apa sih kira-kira? Ayo. Kok bingung? Gak mau ketemu Tuhan? Saudara, modalnya apa ketemu Tuhan ini? Duit? Gak cukup. Apa modal kita hari ini? Nanti ya, saudara jawab sendiri ya. Saya lanjutkan aja. Langkah ini harus dijalani. Sekarang ada lagi langkah yang Yohanes 3 ayat 3. Yohanes 3 ayat 3 ya. Saya urutkan langkah ini bukan berarti langkah ini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ini semuanya harus berlangsung bersamaan ya. Yohanes 3 ayat 3. Semua kan sudah dibaptis kan? Semua sudah dibaptis ya. Waktu dibaptis dulu mikirnya apa dulu? Orang yang dibaptis mikirnya apa? Hah? Bertobat dong? Sekarang lihat nih, waktu saudara sudah dibaptis sekarang, masih amburadul gak? Waktu baptis dulu, nangis-nangis, beri baptis, dengan pikiran yang sadar. Waktu selesai dibaptis sekarang, remind ya. Waktu engkau dibaptis sampai hari ini, yang dulu engkau ikrarkan menjadi manusia baru, lahir menjadi manusia baru, sampai sekarang, hidupmu pancet atau gimana nih? Yang sudah dibaptis aja, yang belum dibaptis nanti bisa merasakan dan bisa belajar ya. Yang sudah dibaptis, setelah baptis sampai sekarang, kehidupanmu berubah nggak? Atau podo wae? Gimana ini? Yang sudah dibaptis? Atau pancet nih?
Yesus menjawab, aku berkata kepada sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kelahiranmu yang dulu, yang diiringi dengan mematikan keinginan-keinginan tubuhmu, hari ini terbukti nggak? Saudara sekarang mengikut Tuhan itu kan hari ini mematikan tubuh kan ya? Setuju nggak? Tubuhmu mati loh. Orang mati punya keinginan nggak? Orang mati punya keinginan nggak? Ini ibaratnya Tuhan itu Tuhan saudara. Ya, saudara melamar jadi hamba. Pak Ruben sekarang buka lowongan. Mau cari hamba, ya. Tapi hamba yang datang ke Pak Ruben ngomong begini, Pak Ruben, saya mau jadi hambamu, tapi saya punya banyak sekali urusan yang harus diurusi. Pak Ruben mau nggak ngurusi urusan saya dulu? Kira-kira diterima nggak Pak Ruben orang yang seperti ini, Pak Ruben? Mau jadi hamba tapi ngomong sama Pak Ruben, aku mau jadi hambamu, tapi aku punya banyak urusan. Anakku belum bersekolah, anakku perlu mobil. Aku belum punya ini, bos, pokoknya banyak urusannya. Kira-kira mau diterima nggak? Hamba yang datang itu untuk ngurusi kepentingan siapa? Untuk ngurusi kepentingan Tuhan. Nah, saudara sekarang nih loh, saudara datang ke Tuhan, ya. Yang mau diurus ini urusannya Tuhan atau ngurusi urusanmu hari ini? Coba, saudara datang sama Tuhan hari ini, urusannya Tuhan atau urusanmu? Kalau saudara sekarang ini menjadikan hamba itu nggak punya keinginan. Orang-orang mati, kelahiran kita itu, ketika kita mematikan, ingat loh, datang pada Tuhan, saudara mati kan? Mati nggak? Saya mati, Pak Ruben mati, Pak Joni mati. Yang membuat kita hidup adalah Kristus hari ini, ya kan? Nih, kelahiran kita, dia harus dilahirkan kembali. Lanjutnya ayatnya. Setelah kita hidup, hidupnya dengan siapa? Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup. Ya, setelah saudara mati, yang hidup bukan saudara lagi kan? Yang hidup adalah, tetapi bukan aku lagi yang sendiri yang melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Sudah enggak ini? Sudah enggak hidup Kristus yang hidup? Yuk sama-sama baca firman kan kita hari ini kan? Ada langkah-langkah yang harus kita lalui loh. Ini modal kita untuk beristirahat. Ini modal kita untuk liburan kita. Nih, sampai di sini. Namun aku hidup. Bukan aku sendiri yang hidup. Berarti melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman di dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara sadar nggak hari ini bahwa saudara membawa nama Kristus? Ada nama Kristus yang saudara bawa. Ada kehidupan Kristus yang saudara bawa. Yesus Kristus menguduskan dirinya, tidak berbuat dosa sama sekali, supaya nama Kristus ketika melekat dalam diri saudara, saudara pun dikuduskan oleh kehidupan Kristus. Ada nggak Yesus yang berzina? Nggak ada. Ada nggak Yesus yang menipu? Nggak ada. Makanya sekarang yang hidup ini siapa? Ayo, kita jujur hari ini. Ada benar-benar nggak kelahiran Kristus dalam diri kita? Nih, dalam hatimu sekarang ujian dulu. Kalau nggak ada ini, bagaimana Anda mau masuk ke sorga? Bagaimana modalmu mau menuju ke sorga? Ini loh, tes dulu. Mumpung masih hidup, kita tes dulu hari ini. Kita uji dulu hari ini. Sudah bisa mencapai ini belum? Kalau belum, gimana caranya nih? Kalau saudara tidak ada Kristus yang hidup masih Pak Joni, masih saya, masih Pak Ruben, mati kabeh nih. Keakuan itu punya banyak keinginan. Hanya Kristus yang bisa melekat dalam diri kita, yang membawa modal kita untuk menuju surga. Sudah atau belum ini? Ayo menjadi perenungan banget hari ini ya. Ini kekayaan apa yang saudara bawa hari ini? Apa modalmu hari ini? Perbuatan baik, saudara merasa berbuat baik? Aku nggak membunuh, nggak berzina. Apakah sudah cukup? Cukup nggak? Cukup nggak dengan perbuatan baik? Nggak cukup.
Tidak cukup sama sekali. Matius 19 ayat 16, coba yuk. Nggak cukup dengan perbuatan baik. Ya, nih lihat ya. Matius 19 ayat 16. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup kekal?" Orang ini datang dengan gaya, ya. Wah, karena dia yakin bahwa dia sudah melakukan apa yang baik. Jawab Yesus. Makanya Yesus dengan pertanyaan dijawab ayat 18-nya. Jawab Yesus, ya. "Apa sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik?" Karena orang tadi sudah merasa dirinya punya kekayaan, punya modal. Yesus tanya, "Apa sih modalmu kira-kira?" "Hanya satu yang baik. Tetapi jika engkau ingin masuk dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Dengan sombongnya dia jawab. Ayat 18. "Perintah yang mana?" Yesus kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucap sesuatu." Diguyu sama anak muda ini, ya, sama pemimpin ini. Ayat 19. "Hormati ayah ibumu dan kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri," kata orang muda itu kepadanya. Ayat 20. Diketawain. Kata orang muda padanya, "Semuanya telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Semua sudah tak turuti, tak lakukan. Apa yang kurang? Dengan gayanya dia mengamat Tuhan. Apa yang kurang? Apa yang Yesus jawab? Apa yang Yesus jawab? "Jika engkau hendak sempurna." Kenapa dikatakan perbuatan baiknya itu semua tidak sempurna? Karena dia melakukan bukan karena mengasihi Tuhan, tapi karena kesombongan dirinya. Dia pikir sudah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Pergi jual segala milikmu itu, ya, jualan semuanya ini, tinggalkan dulu ini, berikan kepada orang-orang miskin, ya. Kekayaan yang tadi, yang perbuatan baik itu jual semuanya, ya. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Orang yang bersama dengan Kristus, yang bisa mengenakan Kristus, pasti bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik tadi dari hati yang paling dalam. Nih, jual semua, ikut aku. Kalau kamu mau sempurna. Karena perbuatan baik tanpa Kristus nggak mungkin sempurna. Ya, hanya yang dengan Kristus saja bisa sempurna. Coba lihat sekarang. Saya berbuat baik buat saudara. Kalau saya sendiri bisa punya maksud macam-macam kan? Iya kan? Kalau saya berdiri di mimbar atas nama saya bisa punya maksud, ingin diri saya terkenal, ingin saya dihargai sebagai pengkhotbah yang baik, ya kan? Karena saya ada diri saya. Tapi kalau saya pakai nama Kristus, siapa yang tampil? Hanya Yesus. Makanya kita benar-benar harus paham ya, tidak boleh cuma niru menjadi Kristus, tapi harus menjadi seperti Kristus. Ini loh bedanya. Kalau kamu mau sempurna, ikut aku. Dalam diri kita hari ini, modal kita untuk berbuat baik. Kalau bukan karena Kristus yang hidup, nggak ada gunanya. Ya, itu hanya menimbulkan kesombongan buat diri saudara. Nggak cukup modal ini. Yuk belajar lagi. Nih, ya, Lukas 12 ayat 16. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang yang kaya, hartanya berlimpah-limpah hasilnya. Ya, ini bukan perihal tentang kekayaan biasa loh ini. Ini tentang kekayaan spiritual yang dunia ini punya kekayaan. Ya, dunia ini punya kekayaan yang seolah-olah bisa mengantar saudara ke surga. Itu kekayaan dunia, ya. Pengajaran pun bisa menjadi kekayaan. Ya, ini lihat ya. Ia bertanya dalam hati, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Terus, lalu katanya, inilah yang aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku mendirikan lebih besar dan akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Ya, terus. Sesudah itu ia berkata pada jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah dan makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah. Ini bukan cuman perihal materi, tapi ini
adalah pengajaran-pengajaran di dunia. Orang dunia kan merasa tuh punya kekayaan kan? Dengan pengajaran tanpa Kristus kan punya mereka kan? Mereka bisa berbuat baik. Mereka bisa melakukan apa saja yang seolah-olah itu baik dan itu dirasa modal untuk ke surga. Setuju? Coba lihat. Semua agama hari ini pasti mengajarkan bukan materi yang membawa ke surga. Setuju kan? Bahwa pengajarannya mereka itu adalah kekayaan bagi jiwa mereka. Kalau tanpa Kristus, ini tidak ada gunanya. Lanjut ayatnya. Tetapi firman Allah kepadanya, hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Pengajaran dunia ini dianggap kekayaan buat orang-orang lain. Buat saudara hari ini, modal kita ini apa? Kalau benar-benar kita ini mau ketemu Tuhan. Ayat 21-nya. Demikian jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Lihat nih sekarang. Di hadapan Tuhan, saudara itu dianggap orang apa sih? Di hadapan Tuhan dianggap orang apa? Matius 5 ayat 3. Yuk. Makanya yang bisa memberikan kekayaan itu siapa sebetulnya hari ini? Orang muda tadi perbuatan baik itu kan kekayaan kan? Jual hartamu semuanya itu, bagikan sama orang miskin. Ikut aku supaya kamu sempurna. Kekayaan dunia itu nggak ada artinya. Berbahagialah orang miskin di hadapan Allah. Betul-betul ketika engkau datang pada Tuhan, ya, tidak ada pengajaran lain, hanya satu. Kekayaan kita itu karena pemberian dari Kristus. Makanya berbahagialah orang miskin. Orang miskin itu nggak punya apa-apa, nggak punya fondasi apa-apa. Datang pada Tuhan untuk mencari kekayaan. Kekayaannya hanya Kristus itu sendiri. Ini lihat, ya. Kolose 2 ayat 2. Apa itu arti kekayaan, ya? Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh apa ini yang dikatakan? Memperoleh segala kekayaan dan keyakinan, pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Kristus itulah kekayaan sendiri buat saudara. Tanpa Kristus kamu nggak punya modal untuk ke surga. Tapi mengenal yang bagaimana mengenal Kristus itu, ya. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Keperluan untuk apa ini? Keperluan untuk apa ini? Untuk saudara berangkat ke surga. Bukan keperluan-keperluan netek bengek di bumi ini, ya. Di bumi ini saudara punya akal, punya pikiran. Sudah dikasih semuanya, ya. Ketika engkau datang di bumi, sudah ada makanan atau belum ada makanan? Ayo coba. Bumi ini diciptakan, waktu saudara datang di sini ini, sudah ada makanan atau belum ada makanan? Sudah kan? Apa butuh Tuhan yang dulang? Atau saudara sudah bisa cari? Kalau perihal makanan, minuman, bumi sudah tersedia. Silahkan cari sendiri, ya. Ada tubuh, ada pikiran, jalani, ya. Jangan cari Tuhan karena ingin sesuatu yang cuma buat daging, ya, nggak ada gunanya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut apa? Kekayaan dan kemuliaannya di mana? Di dalam Kristus Yesus. Ini modalmu untuk naik ke surga. Mengerti tentang kekayaan ini. Kalau saudara nggak ngerti tentang kekayaan ini, saudara akan berputar-putar, nggak karu-karuan. Yang dicari bukan mengerti, mengenal siapa Kristus, apa yang Yesus bisa berikan, apa arti hamba. Saudara, modal ke Tuhan ini apa sih modalnya kira-kira? Nanti ada ayat Amsal 3 ayat 9, coba lihat. Amsal 3 ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Yuk tadi, kalau ini pengertian saudara, harta ini cuma urusan materi, saudara bisa memuliakan dengan harta di sini? Ada yang bisa memuliakan dengan harta? Ini loh, muliakan Tuhan dengan hartamu. Ada yang bisa?
Harta mana yang saudara memuliakan? Duit nggak seberapa, materi nggak seberapa. Saudara kalah sama orang-orang yang kaya nantinya. Apakah Tuhan pilih kasih? Enggak. Firman Tuhan ini berlaku sama. Engkau dianggap miskin di hadapan Tuhan, tapi Tuhan memperkaya diri saudara. Dengan apa? Dengan Kristus. Kalau engkau yang punya harta, hidup dalam Kristus. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus. Berarti yang saudara muliakan adalah dengan harta satu-satunya. Sudahkah Kristus dimuliakan dalam diri saudara hari ini? Ayo, renungkan lagi hari ini. Sudahkah Kristus ini sudah kita muliakan? Kan Kristus harta kita hari ini kan? Ya kan? Milih mana? Hidup atau dapat harta materi? Kan milih hidup. Hari ini Kristus yang menjadi hidupmu. Itu harta nggak? Harta nggak? Harta kan? Ayo muliakan Kristus dengan hartamu itu. Kalau engkau tidak pernah memuliakan Kristus dalam kehidupanmu, berarti coba, kalau engkau nggak punya Kristus yang untuk dimuliakan, berarti punya Yesus nggak sih? Punya iman nggak sih? Saudara nggak perlu iman yang besar loh. Hanya cukup iman yang kecil saja di dalam hati kita sudah bisa menerangi seluruh kehidupan kita. Yesus nggak perlu saudara bayangkan yang besar-besar amat. Sebesar biji sesawi kalau dia ada, hidupmu pasti terang. Ya. Nih harta kita sudah dimuliakan. Dan hasil pertama dari segala penghasilanmu, kalau engkau punya Kristus, hasil pertamamu pasti adalah buah-buah roh yang muncul. Apa buah-buah yang muncul? Kalau engkau mengasihi Tuhan, tandanya apa? Orang yang mengasihi Tuhan tandanya apa? Gak ada yang cinta sama Tuhan ini hari ini. Kalau engkau mencintai Tuhan, tandanya apa? Kalau engkau cinta sama Tuhan, tandanya apa nih? Makanya ini modal kita hari ini. Kalau engkau mencintai Tuhan, apa tandanya? Gak pernah pacaran? Gak pernah pacaran? Pernah kan? Waktu kita sama pacar kita, tanda kita mengasihi dia apa? Apa bukti cinta kita? Apa bukti engkau cinta? Yohanes 14 ayat 15. Ternyata jauh dari Tuhan ya kita ya. Jauh ya. Kita pikir dulu kita sudah berada di sorga kan? Krosonif di sorga, pasti masuk sorga kan? Hari ini kalau mati sekarang, saya yakin 100% saudara ketinggalan KB hari ini. Nih, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Lah perintahnya aja berlepotan. Modalmu ketemu Tuhan cuma satu, cinta itu loh. Waktu kita mencintai seseorang, apa yang dia omong pasti dituruti kan? Ya bener nggak? Kayaknya nggak ada yang pernah jatuh cinta di sini. Bu Ruben waktu cinta sama Pak Ruben juga sama. Waktu kalimat yang keluar, kira-kira kita itu dengar kalimatnya yang kekasih kita itu gimana kira-kira? Kamu makan yang teratur ya, makan teratur nggak? Kamu jangan begini ya, rasanya kok enak banget gitu loh ya. Kita karena cinta kita melakukannya itu dengan senang hati. Perintah Tuhan itu berat nggak sih sebetulnya? Berat nggak? Ayo jujur sih kita lihat nih. Perintah Tuhan itu berat nggak? Berat nggak? Hah? Berat? Oke. Kita ujinya pakai firman ya. Kalau perintah Tuhan itu berat, maka nggak ada orang yang akan bisa mencintai Tuhan. Cinta itu yang bisa menggerakkan sesuatu menjadi lebih ringan. Yuk kita baca ayatnya. Kalau perintah Tuhan itu berat, waduh, nggak ada orang yang sanggup hari ini. Tidak ada orang yang sanggup ketemu sama Tuhan. Kita lihat ayatnya ya. Kita skip sebentar nih. Kalau perintah Tuhan itu berat,
Gawat nih. Sekarang bayangan begini ya. Kalau Tuhan memberikan perintah yang berat, manusia bisa nanggung nggak? Ayo. Kalau perintah itu berat, ini manusia loh. Tuhan kasih perintah yang berat, manusia bisa nanggung nggak? Coba renungkan dulu ini. 1 Yohanes 5 ayat 3. Coba. Kalau yang kita pakai ukurannya ini Tuhan ngasih perintah pada semut, kita kasih perintah sama semut, ya. Angkatan aqua ini pasti berat kan? Ini ukuran loh. Tuhan sama kita itu jauh lebih besar Tuhan sebetulnya, ya kan? Tapi kalau perintahnya berat, manusia ada yang bisa melakukan nggak? Ini sekarang lihat nih, ya. 1 Yohanes 5 ayat 3. 5 ayat 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, ya, yaitu bahwa kita menuruti perintahnya, dan perintah-perintahnya itu memang tidak bisa dilakukan. Coba perintahnya itu berat. Coba ini ayatnya bunyinya gimana nih? Perintah-perintahnya itu tidak. Siapa yang bilang perintahnya Tuhan berat? Kalau perintah Tuhan itu berat karena memang tidak ada yang hidup di dalam dirimu. Karena yang nanggung manusia. Sedangkan Yesus bilang apa? Pikul aku yang kupasang, dan bebanku pun ringan. Sekarang yang hidup dalam diri saudara siapa hari ini? Yang hidup siapa hari ini? Kalau Yesus ngangkat perintah, Yesus mentaati perintahnya sendiri, berat nggak? Yesus mengeluarkan perintah, dia bisa taati perintah itu nggak? Bisa. Kalau Yesus yang hidup. Kalau saudara yang hidup bisa naati perintah ini? Makanya nggak bisa. Makanya Tuhan itu ngajari saudara. Dia tahu saudara ini nggak mampu. Saudara dari kecil sampai SD, dari SD sampai besar ini, tahu kan jahat dan baik, tahu kan? Tahu ya? Ada perbuatan baik, perbuatan jahat, tahu ya? Tahu kan? Tapi kenapa kita masih bisa milih yang jahat? Kenapa bisa milih yang jahat? Karena kita ini lemah, nggak mampu. Dan Tuhan tahu manusia ini nggak mampu. Makanya Tuhan itu juga kasih penolong. Apa penolongnya? Roh Kudus. Roh Kudus diberikan Tuhan buat kita supaya kita sanggup melakukan semua perintahnya. Masih berat? Berat nggak perintah Tuhan? Kalau mengerti ternyata nggak berat. Karena yang hidup bukan aku. Nih, sekarang bayangkan ya, saya ajarin nih. Kita sudah mati. Ya, coba katakan, aku sudah mati. Ya. Yesus yang hidup. Kalau Yesus yang hidup, semua yang perintah dia pernah keluarkan, dia bisa jalanin nggak? Bisa. Enteng. Sangat enteng banget, ya. Kalau bukan Kristus yang hidup, tidak mungkin. Ini ayatnya, Yohanes 14. Nih, ya, Yohanes penghibur ini. Kita baca nih perlahan nih. Yohanes 14, ya, ayat 24 dulu, ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang, berarti siapa ini? Kita semua kan ya? Kita semua loh yang dimaksudnya ya. Mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapakku dan Bapakku akan mengasihi. Saudara dikunci nggak sama firman-Nya Tuhan juga? Tuhan tahu kan saudara nggak mampu kan? Tapi kalau engkau punya cinta, engkau pasti nuruti firman Tuhan. Untuk nuruti firman Tuhan, Tuhan juga tahu Bapakku akan mengasihi dia, mengasihi orang yang mencintai Tuhan. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Modalmu untuk ketemu Tuhan hari, untuk melakukan semua hanya dengan cinta.
Tuhan juga nggak akan ninggalin kita kan? Kami akan datang kepadanya. Supaya saudara tadi merasa bahwa perintah-perintahnya itu nggak berat. Siapa yang hadir dalam kehidupan kita? Kami akan datang. Masa kurang? Tuhan yang menyertai seluruh kehidupanmu ini loh. Dan diam bersama-sama dengan Dia. Coba lihat nih. Jawab, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Tapi Tuhan juga tahu, engkau nggak mungkin mampu kalau engkau sendirian. Tuhan bilang apa? Dan Bapa-Ku akan mengasihi. Saudara dilindungi oleh cintanya Tuhan juga. Siapa yang lebih dulu mengasihi saudara? Saudara apa Tuhan? Tuhan kan? Kita ini dalam perlu balasan cintanya ini loh. Nih. Bapa-Ku akan mengasihi dirimu loh. Ya, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan Dia. Kurang apa coba? Ayat 24-nya. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Modal kita cuma satu, cinta tok. Dan firman yang kamu dengar bukanlah daripadaku, ya, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu selagi aku bersama-sama dengan kamu. Ayat 26, ini loh. Ada modal tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara sudah dikasih penyertaan. Roh Kudus itulah cinta itu sendiri. Ya. Allah itu kasih, Allah itu roh. Hari ini, saudara bayangkan, kalau nggak ada gedung gereja, nggak ada sekolah Alkitab, masih bisa pelayanan nggak? Masih bisa beribadah nggak? Bisa beribadah nggak? Tanpa gereja orang bisa beribadah nggak? Bisa. Berarti kita beribadah bukan karena gereja kan? Sekarang saya tanya, kalau nggak ada cinta, orang bisa beribadah, bisa ketemu Tuhan? Nggak bisa. Kalau cinta ini hilang, semuanya bubar. Makanya yang paling penting hari ini cinta. Dan hukum yang paling terutama. Apa hukumnya? Hukumnya apa yang paling terutama? Nih saya kasih ayatnya ya. Yakobus 2 ayat 8. Ini kalau diterjemahkan dalam King James. Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci. Ini tulisannya lebih hebat di King James. The Royal Law. Tahu nggak arti Royal Law? Ya, nggak bisa buka King James ya. Royal Law itu hukum kerajaan. Hukum yang sangat-sangat istimewa. Karena apa? Yang punya hanya kerajaan. Diberikan kepada saudara. Cuman satu, cinta tok ketemu sama Tuhan itu. Nggak pakai modal macam-macam. Nggak ada modal macam-macam. Makanya coba lihat nih ya. Matius berapa itu ya? Kasihlah sesamamu manusia. Matius 22 ayat 37. Modalnya cuma ini loh ya. Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Terus itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Terus dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, 1 dan 2 itu sama. Walaupun ada urutan tapi itu sama ya. Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Modalnya apa kalau gitu? Untuk bisa mengasihi Tuhan, untuk bisa mengasihi sama, modalnya apa? Modalnya apa? Cinta. Saudara, untuk ketemu Tuhan nggak pakai modalnya, nggak banyak, cuman cinta tok. Orang yang cinta baru bisa menuruti firman-Nya. Kalau orang cinta, Tuhan pun juga akan datang mengasihi kita juga. Dia akan diam bersama-sama dengan kita. Levelnya sudah di mana kita sekarang? Modalnya sudah di mana? Sudah yakin masuk surga? Sudah yakin bisa liburan? Atau masih belum nih? Sudah bisa bilang begini, Kisah Rasul 2 ayat 26?
Sudah bisa ngomong begini, sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sudah yakin? Sudah yakin bisa bilang seperti ini? Ayat 27-nya. Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat. Nih lihat nih, Tuhan gak membiarkan kita kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Sudah berani ngomong aku tidak takut dengan kematian. Sudah berani ngomong, hai maut, di mana sengatmu? Hai maut, aku telah mengalahkan kau. Sudah berani ngomong begitu? Ayat di 1 Korintus berapa itu ya? 15:53. 1 Korintus 15:53 kalau nggak salah ya. Oh ya. Saudara berani ngomong seperti ini? Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Sudah pakai? Saudara sudah pakai ini, pakaian ini? Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Sudah dipakai? Sudah pakai belum? Sudah pakai, Pak? Nih, sudah dipakai pakaiannya nih? Ini loh. Ini kapan makainya ini? Ini pakaian apa ini coba nih? Yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati harus mengenakan yang tidak dapat mati. Sudah dipakai sekarang? Sudah dipakai belum ini? Ayat 54-nya. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka saudara berani ngomong, ya. Maka genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Nyambung nggak dengan kisah Rasul tadi? Saudara berani ngomong hari ini, aku nggak takut lagi dengan kematian. Kenapa nggak takut? Kenapa nggak takut? Untuk modal ke sorga, nggak nunggu mati loh. Modalnya sekarang kita peroleh. Modalnya apa? Nih, pakaian yang nggak dapat binasa yang kita kenakan hari ini. Pakaian yang tidak dapat binasa itu adalah manusia baru. Kristus yang hidup di dalam diri saudara. Itu yang saudara pakai, ini modalmu. Sudah? Loh kalau belum mau nunggu apa lagi nih? Baru ayat 55 yang ngomong, hai maut, di mana kemenanganmu? Berarti sudah mengalahkan kematian belum? Sudah mengalahkan kematian belum? Sudah mengalahkan belum? Sudah. Makanya nggak takut lagi dengan kematian. Karena sudah saudara meraih kemenangan. Inilah orang-orang Kristen. Inilah yang Yesus mau tawarkan buat saudara. Yesus menawarkan sebuah liburan ke sorga, sebuah jaminan yang saudara terima sekarang. Kalau enggak, mau kapan lagi nih? Enak kan? Enak enggak? Enak. Karena kita berani ngomong setelah itu, ya. 2 Timotius 4 ayat 6. Yuk. Orang-orang yang sudah meraih kemenangan, orang-orang yang sudah meraih kehidupan, sudah nggak takut lagi dengan kematian. Mengenai diriku, ini buat saudara juga bisa hari ini. Darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Ya, terus aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Ini jangan nanti waktu mati ditulis. Sekarang waktu lagi hidup, saudara harus berani nulis ini. Jangan waktu mati nanti, ya. Kalau waktu mati itu hanya cuma hiasan puisi, oh nggak jelas kehidupannya kok pakai seperti ini. Ini harus berani waktu kita hidup. Berani saudara, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Bukan waktu di kuburan, bukan waktu acara ini, bukan. Sekarang ini saudara harus berani tulis ini. Aku telah mencapai garis akhir. Paulus waktu nulis ini mati belum? Mati belum Paulus? Belum. Kita pun juga harus sama. Harus berani ngomong. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Ini bukan waktu saudara mati loh. Ini sekarang loh. Ya. Ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku.
mahkota kebenaran yang dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ini bukan waktu saudara mati, ini sekarang. Ini wasiat saudara yang saudara sampaikan, deklarasi saudara hari ini. Kalau nunggu mati, ini cuma hiasan. Balikkan ayat 7-nya tadi ya. Ini. Terpatri dalam dirimu. Persiapanmu untuk berlibur sudah ini loh. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Apa garis akhirnya? Mengalahkan maut. Ini loh garis akhirnya. Dan aku telah memelihara iman. Makanya orang-orang Kristen yang benar, matinya itu tulisannya rest in peace. Istirahat dengan tenang. Kita ini nggak mati, cuman istirahat. Nih, tulisan ini harus berlaku buat saudara selagi hidup. Jangan nunggu mati nanti, ya. Ini selagi hidup. Ulang-ulang kalimat ini tiap hari, karena engkau hidup bersama Kristus. Kemenangan diraih selagi hidup. Nih, ya, paham ya? Paham ya? Sudah yakin ke surga hari ini punya modal kan? Modalnya sudah mengalahkan pertandingan. Modalnya sudah benar-benar hidup saya sudah mati. Yang hidup sekarang Kristus. Aku punya cinta dengan Kristus dan perlindungan Roh Kudus lah yang membawa aku ke surga. Tanpa saudara berani ngomong ini hari ini, masih bingung dengan kematian, dikubur di India, ini nanti yang nyebut siapa, ya sudahlah. Saudara tidak akan ketemu sama Tuhan. Ketemu sama Tuhan itu sekarang, ya, hari ini juga. Yang hidup adalah kita. Kita ulangi 1 Yohanes 5 ayat 3 ya. Yohanes 5 ayat 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya, dan perintah-perintahnya itu tidak berat. Lanjutnya ayat 4-nya. Sebab semua yang sudah lahir dari Allah mengalahkan dunia. Kalau dunia dikalahkan, dunia ini punya apa? Ada maut, ada kematian, semua kan ada kan? Ya kan? Sudah dikalahkan, dan inilah kemenangan kita yang mengalahkan dunia, yaitu Kristus. Makanya saudara sekarang hidup kita ini terlindung dan tersembunyi bersama Kristus. Sudah mengalahkan dunia. Dunia itu punya kematian juga, sudah saudara kalahkan. Sejak kapan? Sejak sekarang. Karena saudara punya iman bersama Kristus. Nggak usah mikir Kristus yang gede-gede. Sebesar biji sesawi saja, dia sanggup menerangi hidupmu. Nggak usah muluk-muluk. Modalnya cuma ada cinta. Cinta itu butuh sedikit tapi bisa tumbuh, ya. Sudah ya? Sudah siap ke surga semua kan? Sudah merasakan surga kan? Tiketnya loh kita dapat sekarang, ya. Dan suasananya juga sudah kita dapatkan sekarang. Makanya tulisannya Paulus, waktu dia hidup, dia, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Harus ada dalam diri saudara. Di sini banyak orang tua, di sini banyak orang muda. Harus punya kesiapan yang benar-benar siap, benar-benar cinta sama Tuhan. Dan kita rasakan hari ini, sorga bukan nanti, sorga itu sekarang. Ya, surga itu sekarang. Semoga perjuangan kita sudah selesai ya. Roma 8 ayat 28 ya, ayat penutup ya. Enggak semua orang, ya, itu ada rencana Tuhan. Tidak semua orang, hanya orang yang punya cinta. Ya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Ingat, Allah turut bekerja. Karena yang mengerjakan kehidupanmu itu Kristus sendiri, ya. Dalam segala sesuatu. Makanya Galatia 2 ayat 20 kan, hidupku bukan aku lagi, ini loh. Bahwa Allah yang turut bekerja atas kehidupanmu, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kalau engkau nggak punya cinta sama Tuhan, nggak mungkin ketemu sama Tuhan. Ini modalmu. Modalmu hanya cinta sama Tuhan. Selanjutnya Dialah yang akan bekerja buat diri kita. Makanya kita udah mati, itu enak dong. Yaitu bagi mereka yang terpanggil dengan sesuai dengan rencana Allah. Rencana Tuhan sudah dibuka sama saudara. Ada keselamatan melalui diri Kristus. Allah menebar cintanya. Ayo tangkap pencintanya, ayo balesan. Ya. Surga butuh modal.
Modalnya hanya Kristus, ya. Bukan kekayaanmu sendiri, bukan pengertianmu sendiri, hanya Kristus. Wis tah ngandolo Yesus. Saya sudah mati. Pak Ruben mati, Cik Ruben mati, Pak Joni mati, istri saya mati, Pak Juli mati. Yang hidup hanya Kristus. Makanya perintah-perintah Tuhan nggak berat, ya. Kita selesaikan di sini, tah. Nyanyikan satu lagu bacaan sama Juli. Kami orang-orang miskin di hadapan-Mu, tiada yang kami miliki untuk hidup kami. Kami merana dan kelaparan. Kami orang-orang miskin di hadapan-Mu, tiada memiliki sesuatu bagi hidup kami. Tiada lagi daya, tiada semangat. Nafas kami sudah habis, jiwa kami merana. Hanya Engkau yang sanggup menolong kami, ya Tuhan. Jadilah juru selamat kami dan beri kami kehidupan. Hidup kami bergantung padamu, Tuhan. Tanpa-Mu kami semua miskin dan buta. Tanpa-Mu kami semua lapar dan mati. Yesus, Kaulah roti kehidupan. Yesus, Kaulah air kehidupan. Yesus, Kaulah harta kami satu-satunya. Kami orang-orang miskin di hadapan-Mu, tiada memiliki sesuatu bagi hidup kami. Tiada lagi daya, tiada semangat. Nafas kami sudah habis, jiwa kami merana. Hanya Engkau yang sanggup menolong kami,
ya Tuhan. Jadilah juru selamat kami dan beri kami kehidupan. Hidup kami bergantung padamu Tuhan. Tanpamu kami semua miskin dan buta. Tanpamu kami semua lapar dan mati. Yesus, Kaulah roti kehidupan. Yesus, Kaulah air kehidupan. Yesus, Kaulah harta kami satu-satunya. Yesus, Kaulah roti kehidupan. Yesus, Kaulah air kehidupan. Yesus, Kaulah harta kami satu-satunya.